Katanya sih, ngakunya ulama ahli tasawuf, tapi kok maniak begituan? Seperti makanan butuh setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pernyataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa ngakunya sih ulama ahli tasawuf, tapi mengapa maniak begituan sehingga dia mengatakan bahwa butuh begituan setiap hari dan malam sebagaimana dia butuh makanan. Langsung saja kami jawab. Kita akan menjawabnya dengan menggunakan dua kitab. Yang pertama kitab Ihya Ulumuddin, yang kedua kitab Tafsir Al-Qurtubi. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi Ihya'i Ulumuddin, telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kana al-Junaidu yaqulu ahtaju ilal jima'i kama ahtaju ilal quti fa zawjatu ala tahqiqi qutun wa sababun li tuharatil qalbi. Wa kana al-Junaidu, dan ada oleh Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi ini adalah Sultanul Auliya, pemimpinnya para wali. Bahkan Imam Ghazali sendiri sangat takjub, sangat mengidolakan kepada Syekh Junaid al-Baghdadi. Bahkan para ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahli thariqah juga sangat mengidolakan Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi berkata begini, ahtaju, butuh oleh aku, ilal jima'i, kepada jima', kama ahtaju, sebagaimana butuh oleh aku, ilal quti, kepada makanan pokok. Jadi Syekh Junaid al-Baghdadi lah yang mengatakan bahwa aku butuh kepada jima' sebagaimana aku butuh kepada makanan pokok. Ini adalah ulama ahli tasawuf yang mengatakan, yaitu Syekh Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa fazaujatu ala tahqiqi, maka bermula istri, ala tahqiqi, atas penelitian yang benar. Qutun, yaitu makanan pokok. Jadi istri itu seperti makanan pokok. Wasababun, dan sebagai sebab li tuharatil qalbi, untuk kesucian hati. Jadi mengapa sih para ulama ahli tasawuf, para wali-wali Allah, orang-orang soleh, bahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu istrinya paling banyak. Paling banyak istrinya adalah nabi dan rasul. Seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam, istrinya berjumlah 1000 orang. 1000 orang, bayangkan tuh. Bayangkan kalau orang biasa menuduh apa tuh? Maniak seks. Tidak. Dia, para nabi dan rasul itu menyalurkan syahwatnya ke tempat yang benar, yang halal, maka dapat pahala. Oleh sebab itulah tirulah tempat-tempat yang halal, bukan tempat-tempat yang haram. Kalau jima itu disalurkan ke tempat yang haram, ya dosa. Sedangkan jima kalau disalurkan ke tempat yang benar, yang halal, ke istri-istrinya, walaupun jumlahnya banyak, maka tetap mendapatkan pahala sedekah. Kemudian Nabiullah Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihissalam, itu istrinya berjumlah 99. Kalau kita mendengar bahwa jumlah istri Nabi Muhammad SAW 9, kemudian kita tuduh yang tidak benar, maka itu juga tidak benar, tidak pada tempatnya. Mengapa? Lah, jumlah istrinya Nabi Dawud saja 99. Belum lagi jumlah istrinya Nabi Sulaiman yang berjumlah 1000. Wa qala Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsirhi, dan telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, yuqalu, dikatakan, inna kulla man kana atqa, sesungguhnya setiap orang yang dia itu lebih bertakwa, fa syahwatu asyaddu, maka
bermula syahwatnya asyaddu, yaitu lebih menggelora, lebih dahsyat. Jadi kalau orang semakin takwa itu syahwatnya semakin besar. Inilah rahasianya. Ya. Li'anna alladzi la yakunu taqiyan, karena sesungguhnya orang yang tidak takwa, fa innama yatafarraju bin nadhari wal masih. Karena sesungguhnya syahwatnya itu akan renggang, akan menjadi lemah loyo dengan sebab melihat dan dengan sebab menyentuh. Ala tara ma ruwiya fil khabari. Apakah engkau tidak melihat pada hadis yang telah diriwayatkan bahwa al-ainani tazniyani wal yadani tazniyani. Dua mata itu berzina kalau memandang. Jadi dua mata itu memandang itu berzina. Wal yadani tazniyani, dan dua tangan itu bisa berzina kalau menyentuh. Fa idza kana fin nadhari wal masi naun min qada'i syahwati qallal jima'u. Jika ada di dalam pandangan, penglihatan dan sentuhan rabahan itu naun min qada'i syahwati, yaitu satu macam dari menunaikan syahwat, qallal jima'u, maka akan sedikitlah jima'nya. Sebenarnya orang-orang yang, mohon maaf nih, yang tidak beriman, yang semakin mursal, semakin bejat, itu dia kan bebas nih pandangan matanya, sentuhannya juga bebas. Itu penyaluran syahwat, maka sebenarnya semakin sedikit kekuatan jimaknya. Berbeda dengan orang yang bertakwa. Wal muttaqi la yanzuru wa la yamassu. Dan orang yang bertakwa itu tidak mau melihat, tidak mau menyentuh hal-hal yang haram. Fatakunu syahwatu mustami'atan fi nafsihi. Maka syahwat itulah menjadi kumpul di dalam dirinya. Fayakunu aktsaru jima'an, maka menjadilah orang yang bertakwa itu aktsaru jima'an, yaitu lebih banyak berupa jimaknya, berupa berhubungan badannya. Wa qala Abu Bakrin Al-Warraq, dan telah berkata oleh Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala, kullu syahwatin tuksil qalbah. Kullu syahwatin, bermula setiap syahwat, tuksi, yaitu mengeraskan oleh syahwat, al-qalba, pada hati. Illal jima'a, kecuali jima'. Fa innahu, karena sesungguhnya jima' yusfil qalbah, yaitu mampu menjernihkan hati. Jadi semua syahwat itu mampu mengeraskan hati, kecuali syahwat jima'. Kalau jima' disalurkan ke tempat yang benar, yang halal, kepada istrinya, maka mampu menjernihkan pada hati. Walihadza kanal anbiya'u yaf'aluna dzalik, dan untuk itulah karena ada al-anbiya'u oleh para nabi, yaf'aluna, yaitu mengerjakan oleh para nabi, dzalika, pada itu. Lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi pada jilid yang kelima, halaman ke-253. Jadi jelas, orang yang semakin takwa itu sebenarnya dia semakin menahan syahwatnya. Semakin dia tahan syahwatnya, itu sebenarnya semakin membuncah. Syahwat semakin besar, semakin meledak-ledak. Oleh sebab itulah orang-orang yang bertakwa memilih jalan yang benar, yaitu menikah lebih dari satu atau dua atau tiga atau empat, sehingga dia bisa menyalurkan syahwatnya ke tempat yang halal. Kalau syahwat disalurkan ke tempat yang halal, maka terhitung sedekah. Jika sedekah, maka berpahala. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ikutilah jalan orang-orang soleh, ikutilah jalan para nabi dan rasul. Jangan mengikuti jalannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lamu bishawab.